Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, pertama-tama mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Munawar, NIM 200103010009 dari Prodi Studi Agama Fakultas Usuluddin dan Humaniora Uin Antasari Banjarmasin, dan juga dari PK 16 atau PKU Angkatan 2020. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan ataupun menjabarkan tentang i'rab nahwu, yaitu khafad. Salah satu dari i'rab nahwu begitu ya. Baik, dalam rangka menyelesaikan tugas tutorial bahasa Arab yang juga berada di bawah bimbingan yang terhormat Bapak Basori MAG. Baik, mari kita masuk ke pembahasannya. Khafad atau jar, atau juga sering kita kenal atau kita sebut dengan jar, adalah salah satu dari 4 i'rabnya nahwu, yaitu di mana ada rafa dengan tanda aslinya adalah dhammah, nasab dengan fathah, khafad dengan kasrahnya, dan jazam dengan sukunnya begitu ya. Nah, baik. Dan kita kali ini akan membahas tentang khafad dulu. Baik. Khafad jar. Sebelum kita membahas secara mendalam dulu, saya akan mencoba untuk menerangkan secara sederhana bagaimana cara kerjanya begitu. Bagaimana suatu isim atau suatu kata itu dianggap sebagai khafad atau jar atau majrur begitu ya. Nah, baik, jadi memang ada beberapa keadaan atau tempat di mana suatu isim atau kata tersebut berada di posisi tersebut di dalam sebuah kalimat, maka dia dianggap sebagai majrur ya. Baik. Dan seperti saya sebutkan tadi, jar atau khafad itu memiliki tanda aslinya adalah sebenarnya kasrah. Maka yang paling sering kita temui sebenarnya adalah kasrah, atau contoh-contoh secara umum akan dijabarkan dengan bentuk kasrah alamatnya atau tandanya ya, tanda utamanya ya. Baik, jadi contohnya seperti ini. Marartu bi Zaidin. Kita ambil contoh isim mufrad ya. Marartu bi Zaidin, atau aku berpapasan dengan Zaid misalnya, bi Zaidin. Bi itu adalah amil atau salah satu dari huruf jar atau khafad. Jadi ketika kata Zaidun itu berada setelah bi ya. Jadi rumusnya adalah setiap kata yang terletak setelah huruf jar, maka dia hukumnya majrur atau khafad ya. Jadi dia dibarisi kasrah secara umumnya dulu ya. Contohnya marartu bi Zaidin, bukan marartu bi Zaidan atau marartu bi Zaidun, tapi marartu bi Zaidin, karena dia hukumnya majrur. Kalaupun di i'rab nanti Zaidin itu majrurun bi bi jadi ya, karena dia dijarkan oleh bi, kata huruf bi atau amil bi tadi yang merupakan amil atau huruf jar atau khafad. Baik, sekarang sebelum masuk ke tanda, saya akan sedikit menjelaskan atau menyampaikan kata atau huruf atau amil dari jar atau khafad itu ya. Baik, jadi sebagaimana yang referensi kita ambil dari Khulasa Alfiyah Ibnu Malik, di sana beliau ada menuliskan jumlahnya ada sekitar 20 ya. Jadi untuk share-nya sendiri seperti ini, mungkin nanti teman-teman bisa lihat di sini ya. Bismillah. Aka huruf jahri wa hiya min ila hatta khala hasyada fi an ala musmuduru balam kai wa wata wal kafu wal bawala an la wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ila hatta khala hasyada fi an ala musmuduru balam dan kai wa dan ta, huruf kaf dan ba dan la an la dan mata. Jumlahnya ada sekitar 20. Namun mungkin kita sering juga menemui contoh ya, mungkin yang paling umum seperti bi, seperti min, seperti ila, ala ya, ruba, ataupun juga huruf-huruf qasam, karena itu sering sekali dijumpai seperti 3 huruf qasam, wallahi, billahi, dan tallahi. Baik ya, semoga itu bisa disimak, nanti bisa dilihat lagi di sini mungkin ya. Baik, kita kembali ke khafad tadi. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, jar atau khafad itu memiliki tanda asli sebenarnya adalah kasrah ya. Namun ada nih di beberapa situasi atau kondisi suatu kata atau isim itu tidak bisa dia berbaris dengan kasrah. Maka dari itu sebagaimana yang juga merupakan hukum dalam bahasa Arab, ada 3 alamat untuk khafad ya. Jadi yang pertama adalah kasrah, yang kedua adalah ya, dan yang ketiga adalah fathah. Baik. Nah, saya akan mencoba menjelaskan atau menyampaikan apa saja itu isim atau kata yang berada yang apabila ketika dia majrur atau dalam keadaan khafad, dia wajib menggunakan kasrah sebagai tandanya. Baik. Yang pertama untuk kasrah adalah isim mufrad ya. Contoh seperti di awal tadi, Zaidun itu alamiah juga sekaligus sebagai isim mufrad. Maka dari itu dia dibaca marartu bi Zaidin. Dia majrurun bibi ya. Lalu yang kedua ada jamak taksir atau jamak yang melambangkan banyak begitu ya. Lebih dari 2 lah, seperti itu, lebih simpelnya begitu ya. Contohnya marartu bi rijalin contohnya ya. Rijal adalah bentuk
jamak taksir dari kata rojulun. Ya, jadi dia disebut marartu birijalin, bukan marartu birijalun atau marartu birijalan, begitu ya. Lalu yang ketiga ada jamak muannas salim, ya, marartu bi muslimatin, gitu ya. Ya, muslimatin itu adalah jamak jamak muannas salim dari kata muslimatun, ya. Jadi muslimatin tidak dibaca muslimatan atau tun atau sukun, muslimat tidak seperti itu, karena dia hukumnya jar atau khafat dan tandanya adalah kasrah. Baik. Lalu yang berikutnya tanda yang kedua adalah ya. Baiklah. Ya, apa saja tuh isim yang ada yang ketika dia khafat dia harus menggunakan ya. Yang pertama ada asmaul khamsah, ya. Contohnya ada marartu bi akhika, contohnya ya, bi akhika. Asmaul khamsah sendiri mungkin di beberapa kitab nanti seperti Kawakib atau Ibnu Aqil, ya. Itu ada yang namanya asmaul sittah, nanti ada tambah satu. Jadi ada hanuka, ya. Insyaallah seperti itu, ya. Ya, asmaul khamsah bisa di sini bisa dilihat asmaul khamsah itu apa aja, begitu ya. Dan untuk lebih spesifiknya nanti bisa di searching lagi misalnya, ya. Baik. Jadi dia ada ya di sana, bi akhika. Memang dia kasrah, tapi ada ya di sana. Sebelum ada dhamir ka, ya, bi akhika. Ya-nya itu tanda dari jar atau khafatnya. Lalu yang kedua ada jamak muzakkar salim. Jadi jamak muannas salimnya tadi menggunakan kasrah, jamak muzakkar salimnya menggunakan ya malahan. Contohnya marartu marartu bimuslimina, ya. Baik. Aku berpapasan dengan orang-orang Islam atau orang-orang yang beragama Islam, begitu ya. Bimuslimina, ada mina, ya. Mi-nya memang mimnya itu kasrah, tapi ya-nya itu sebagai tandanya, begitu ya. Lalu juga yang terakhir adalah ada isim tasniyah atau yang melambangkan dua, ya, atau melambangkan dua isim double, begitu ya secara umumnya, ya. Ya. Jadi marartu birajulaini, ya, birajulaini, bukan birajulina, tapi birajulaini. Laini. Nah, ini ada berbeda di antara dua contoh tadi. Yang tadi kan kebanyakan contohnya itu kasrah, ya. Yang ini dia huruf sebelum ya-nya itu berbaris fathah, birajulaini, ya. Namun itu bukan tanda fathah, namun tanda untuk kasrah atau jarnya itu menggunakan ya-nya, ya. Bisa dicek lagi di sini. Baik. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah fathah. Mungkin sebelumnya kita membahas kasrah itu tanda utama dari jar atau khafat. Dan mungkin fathah itu kayak semacam lawannya gitu, ya. Yang satu di bawah, yang satu di atas, begitu. Fathah, baris di atas. Baik. Jadi unik, ya. Jadi untuk fathah sendiri itu hanya satu isim saja, ya, yaitu ismul ladzi la yansharif atau isim ghairu munsharif, yaitu isim yang tidak bertanwin, seperti itu, ya. Dan contohnya seperti ini, marartu bimasajida, ya, bukan marartu bimasajidi, atau, ya. Jadi ini agak berbeda seperti yang pertama kasrah tadi. Contoh untuk ismul ladzi yang sharif juga ada untuk seperti Ibrahimu, lalu ada Fatimatu dan berbagai macam lagi. Adapun untuk ismul ladzi yang sharif atau ism ghairu munsharif itu pembahasannya mungkin akan lebih panjang lagi, begitu ya. Dan untuk saran sendiri agar bisa lebih memahami lagi tentang jenis isim yang satu ini adalah semakin memperbanyak wawasan saja sebenarnya sih. Kita harus semakin memperbanyak membaca misalnya mungkin kosakata di kamus misalnya, atau kitab-kitab untuk lebih memahami dan memperbanyak pengetahuan kita tentang ismul ladzi yang sharif, ya. Jadi kita tidak akan membahas ini untuk lebih mendalamnya. Kita hanya membahas untuk khafat dan jarnya. Baik. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jadi secara kesimpulannya tadi untuk hurufnya, huruf khafat itu ada 20, lalu tanda atau alamatnya ada 3, yaitu kasrah, ya, dan fathah, ya kan? Untuk kasrah ada 3, yang untuk ya juga ada 3, dan untuk fathah itu ada 1. Dan yang kita lihat dari semua di sini, khafat itu hanya masuk kepada isim, begitu ya. Kalau kita lihat di sini, ya, hanya pada isim, ya. Contoh-contohnya yang ada nanti akan saya bahas lagi di sini. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Salah khilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.